Bang Aristo, harus dibuka kembali dari awal, dilakukan pemeriksaan ulang kepada 8 orang terpidana ini untuk menunjukkan keseriusan pihak kepolisian yang sekarang kalau katanya Pak Wahyu begitu lambat gerakannya. Jadi tergantung ya konteksnya apa mau memeriksa lagi. Jadi saya tadi sudah katakan pintu masuk untuk memeriksa kembali itu adalah dengan kaburnya 3 DPO ini. Ya, dengan investigasi 3 DPO ini. Dengan kaburnya 3 DPO ini artinya kan masih proses investigasi masih berjalan. Ya. Nah, disinilah kalau misalnya dia sudah tertangkap itu kan dia dilakukan kembali proses penyidikan investigasi. Disitulah 8 orang ini bisa dimintai keterangan. Diperbandingkan aja keterangannya masih sama nggak dengan keterangan yang lama, yang di sebelumnya, yang sudah menjadi putusan pengadilan. Itu pintu masuknya justru lewat situ. Nah, seperti kayak misalnya Saka, justru di situ pintu masuknya dia bisa dimintai kembali, misalnya dalam rangka menyidik 3 DPO ini. Itu. Nah, tapi kalau misalnya mau membatalkan tadi putusan pengadilan tadi, ya, kalau mau yang bisa membatalkan putusan pengadilan itu bukan polisi penyidikan lagi, tapi tingkat jenjang yang lebih tinggi, yaitu peninjauan kembali tadi. Peninjauan kembali itu kan tadi bukan hanya bukti baru, ada 3 syarat peninjauan kembali pidana. Betul, bukti baru itu yang memang yang paling kuat. Yang kedua, kekeliruan yang nyata, ya kekilafan hakim itu disebutnya. Jadi hakimnya kilaf. Jadi seperti misalnya visumnya itu katanya benda tumpul, tapi yang muncul tusukan tajam. Nah, ini kan kekilafan. Nah, apa kekilafan ini dampaknya apa sebenarnya kepada putusan itu? Apa yang membuat putusan itu menjadi error ketika visum itu berbeda? Itu kan kekilafan. Atau yang ketiga, ada pertentangan di dalam putusan. Jadi ada putusan-putusan yang lain misalnya, itu kan ada 8 orang. Dari 8 orang itu faktanya berbeda-beda. Nah, itu juga menjadi indikasi untuk peninjauan kembali. Jadi itu ya, jadi yang paling sederhana dalam membuka kembali putusan ini adalah misalnya para terpidana ini yang sedang menjalani atau Saka ini itu mengajukan peninjauan kembali. Ya, peninjauan kembali terhadap fakta-fakta tadi. Jadi bukan hanya bukti baru. Nah, yang kedua, ketika melakukan penyidikan terhadap 3 DPO ini dalam rangka mengejar 3 DPO ini, atau misalnya kalau dia sudah tertangkap, itu bisa diperiksa kembali keterangan-keterangan ini. Kuncinya adalah tertangkap terlebih dahulu 3 DPO tersebut. Itu salah bisa satunya, pintunya salah satunya. Pintu salah satunya. Ya, baik. Pak Hasto juga mungkin ada pandangan mengenai hal ini. Ya, kalau kami ini kan lembaga yang memang mendapat mandat dari negara untuk memberikan perlindungan pada saksi dan korban. Jadi tanpa status itu kita sulit untuk bisa memberikan atau melakukan intervensi di dalam perkara ini. Bahkan ketika nanti ibu pengacara tadi bersama kliennya mengajukan peninjauan kembali, itu statusnya kan belum bisa disebut sebagai korban. Itu kesulitan kami. Nah, kami justru lebih berpikir untuk mungkin ya nanti akan kami sarankan pada rekan-rekan di LPSK melakukan upaya proaktif kepada korban dan keluarga korban. Karena itu yang jelas mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara, baik itu sebagai korban nantinya misalnya membutuhkan ganti rugi dari pelaku, kita akan melakukan penilaian. Atau sekarang kalau misalnya dia sebagai korban atau keluarga korban mendapatkan tekanan-tekanan di dalam proses pemeriksaan misalnya, itu kami akan bisa lindungi. Juga hak-hak lain dalam bentuk bantuan, misalnya bantuan psikologis, kalau misalnya ada gangguan psikologis yang dialami oleh keluarga ini karena peristiwa tersebut, dan karena berlarut-larutnya atau setelah sekarang menjadi ramai lagi, itu ada trauma psikologis, kita bisa berikan bantuan psikologis, termasuk bantuan-bantuan lain. Baik, kita akan lihat sebelum kita lanjutkan perbincangan juga nanti kita dengarkan bagaimana keterangan dari Bu Titin. Kami akan bawakan Anda data dan juga fakta, ini catatan dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Saka Tatal mengenai perbedaan adanya kejanggalan-kejanggalan yang baru saja terungkap. Kita lihat deretan kejanggalan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina ini
Ini versi pengacara terpidana bahwa hasil visum atau otopsi berbeda dengan hasil persidangan. Kita tahu tadi salah satunya juga sudah kita dengarkan Bu Titin bercerita mulai dari kemarin bahwa luka yang diderita dari hasil visum ini oleh korban adalah luka akibat benda tumpul, bukan tusukan benda tajam. Nah, kita lihat juga kembali kesalahan prosedur penangkapan, pemeriksaan dan identitas pelaku. Ini yang dikatakan oleh pengacara. Bagaimana tidak ada surat penangkapan, ditangkap kemudian 8 orang itu, dan para pelaku ini mengaku, termasuk juga Saka yang saat ini sudah bebas, mengaku tidak mengenal korban, kemudian juga merasa dan juga mengaku mendapatkan intimidasi pada saat itu sehingga terpaksa mengaku telah melakukan pembunuhan kepada Vina dan Eki. Dan berikutnya kita lihat. 8 terpidana mengaku tidak mengenal korban, ini yang kami sampaikan, dan juga tidak mengenal pelaku buron atau 3 DPO tadi. Itu disampaikan oleh 8 terpidana termasuk juga Saka. Baik. Ya, kita akan menuju ke Ibu Titin terlebih dahulu. Ibu, kami mungkin bisa dapatkan informasi sejak kapan Ibu ini menjadi kuasa hukum bagi Saka Tata dan juga 1 terpidana lagi yaitu Sudirman? Sebetulnya sejak awal terjadinya penangkapan, saya sudah oleh orang tuanya, ketika orang tuanya mendengar informasi anaknya ditangkap, saya sudah pegang, Mbak, pegang 7 karena 7 itu karena yang satu itu kan ketika yang tanggal 31 Agustus itu yang 7 orang ditangkap, yang satu kan sebetulnya sudah ada di dalam, Mbak, sudah ada di dalam perkara Sajam. Dia sejak tanggal 30 sudah ada surat penangkapan, dia sudah ada di dalam. Kemudian yang ketika 7 orang itu datang, disatukanlah dengan yang Rivaldi itu yang sudah ada di dalam. Mereka nggak kenal, tapi disatukan dan dimasukkan dalam satu tuntutan. Seolah-olah saling mengenal, seolah-olah melakukan pembunuhan berencana. Berarti Rivaldi itu sudah masuk di dalam sehari sebelumnya. Sudah masuk di dalam untuk kasus yang berbeda ya, Bu? Untuk kasus yang berbeda di polsek yang berbeda. Baik, Bu. Kemudian, Bu? Kemudian Saka kan terpidana terdakwa anak waktu itu. Sebetulnya sejak tanggal 31 penangkapan, tanggal 1 Agustus saya sudah berusaha datang ke Polres Cirebon Kota setelah mendapat informasi dari keluarganya. Cuman waktu itu sudah tidak ada di Cirebon Kota, alasannya sudah dioper ke Polda. Jadi setelah anak itu ditangkap, kalau nggak salah sekitar tanggal 16 September saya baru bisa menandatangani kuasa. Jadi selama di Polda juga kita nggak bisa ketemu karena surat kuasa itu di tanggal 16 kalau nggak salah. Saya mesti buka file lagi. Tapi kalau nggak salah 2 minggu setelah 8 orang itu ditangkap. Baik, Ibu, apa sebenarnya upaya bantuan hukum yang Ibu lakukan untuk para klien Ibu ini, termasuk tadi meluruskan hal-hal seperti itu, Ibu, termasuk juga meluruskan bahwa Saka merasa tidak mengenal dan sebagainya. Adakah upaya-upaya yang Ibu lakukan? Sejak 2016-2017 saya sudah melakukan berbagai upaya, Mbak. Kalau nggak salah tanggal 6 September saya bisa cek lagi karena filenya ini berantakan. Saya sudah melapor ke Propam Polda Jabar. Saya sudah melakukan itu. Kemudian juga sidang anak juga kami merasa tidak nyaman. Saya sudah ke Komisi Yudisial. Kemudian saya juga sudah melakukan pelaporan ke Komnas HAM. Cuman tanggal-tanggal pastinya saya ini tanda terimanya ada. Cuman saya berkasnya harus saya bongkar kembali. Kemudian di media sebetulnya yang tersangka waktu itu masih tersangka babak belur itu tahun 2016 dan 2017 itu sudah beredar, Mbak. Dan saya juga sudah teriak-teriak ke media, tapi saya juga mendapatkan informasi bahwa waktu itu beberapa media memang sudah itu kan kasusnya yang dihembuskan geng motor, Mbak. Geng motor. Jadi sengaja dibikin orang-orang yang tertangkap itu yang sekarang waktu itu masih tersangka kemudian jadi terdakwa itu orang-orang yang sadis. Fakta dalam persidangan seperti keterangan Liga Akbar atau saya lupa ini harus ini. Pokoknya fakta dalam persidangan ada anak namanya Liga Akbar. Liga Akbar itu teman dekatnya
Eki. Dalam BAP dinyatakan bahwa yang jam 21.15 Liga Aquar itu masih bersama dengan Eki dan Vina. Vina menggunakan jaket ekstasi. Itu dalam BAP ada, Mbak. Tetapi dalam persidangan jaket itu tidak pernah dihadirkan. Jadi sebetulnya siapa yang geng motor, siapa yang sebetulnya para pelaku yang dianggap pelaku ini sebetulnya kan cuma kuli bangunan. Kuli bangunan pada saat penangkapan itu mereka baru selesai bekerja karena waktunya masih pukul 5.17 mereka ngumpullah di depan SMP 11 karena memang tempat tongkrongannya di situ. Mereka baru pada pulang kerja. Jadi yang tahun 2016-2017 itu yang dihembuskan kekejaman para pelaku sebagai geng motor. Fakta di persidangan yang mempergunakan jaket ekstasi itu adalah Vina. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena BAP-nya seperti itu. Baik. BAP-nya bunyi seperti itu.